Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sittatun yanalu bihal insanu al-ilma. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin." 6 perkara seseorang bisa mendapatkan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wahai saudaraku, akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan mengabarkanmu an tafsiliha secara terperinci, bibayanin, dan secara gamblang. Dzaka'un, yaitu kecerdasan. Wa hirsun, yaitu semangat. Wa ijtihadun, yaitu bersungguh-sungguh. Wa bulghatun, modal. Wa suhbatu ustadin, seseorang dekat dengan gurunya. Wa tulu zamanin, dan waktu yang panjang. Maka Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang itu bisa mendapatkan ilmu ketika memenuhi 6 perkara. Yang pertama, dzaka'un, yaitu kecerdasan. Karena menuntut ilmu syar'i membutuhkan IQ yang tinggi, ketajaman otak, kepiawaian, keelokan. Ketika kita berkecimpung di menuntut ilmu syar'i, maka kita akan menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua yaitu al-hirs, semangat yang tinggi. Karena kecerdasan itu belum mencukupi, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai ilmu yang baik. Kemudian yang ketiga, ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh. Engkau ketika menuntut ilmu, maka gunakanlah waktumu sebaik mungkin dan bersungguh-sungguhlah. Kemudian yang keempat, kita membutuhkan bulghah, yaitu modal. Karena untuk mendapatkan ilmu yang baik dan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, kita membutuhkan modal. Dahulu para ulama, mereka ketika safar li thalabul ilm, untuk menuntut ilmu syar'i, maka mereka menjual sebagian hartanya untuk mendapatkan 1 hadis, 2 hadis. Kemudian yang kelima yaitu suhbatu ustadin. Seorang murid harus dekat dengan gurunya agar dia mendapatkan ilmu yang baik dan benar. Dia bertanya ketika dia tidak tahu pelajarannya agar dia bisa menguasai pelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu watulu zamanin. Kita membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Itu tidak akan cukup ketika kita belajar menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ilmu itu perumpamaan sebagai hewan buruan. Ketika engkau mendapatkan ilmu, maka al-kitabatu qayyidun, ikatlah ilmu itu dengan engkau menulisnya. Harus kita cari. Kemudian wahai saudaraku, ketika seseorang, ustadz kita, guru kita, syekh kita menerangkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, maka qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan engkau menulisnya. Sepantasnya bagi penuntut ilmu, maka dia menyiapkan as-silah, yaitu pedang. Pedang untuk penuntut ilmu adalah qalamun, bolpen. Kemudian kita mempersiapkan tamengnya, yaitu buku. Karena kita bukanlah Abu Hanifah, bukan Imam Malik, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, dan kita bukan Imam Bukhari, kita bukan Imam Muslim. Kita membutuhkan ilmu. Bagaimana cara seseorang itu bisa memahami ilmu tersebut, bisa mengamalkan ilmu tersebut dengan cara menulisnya, kemudian dengan cara memurojaahnya. Dan yang kita perlu garis bawahi yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Seseorang meninggal, terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu meninggal, maka seluruh amalannya itu terputus, melainkan 3 hal. Sedekah jariyah termasuk, yaitu ketika engkau memberikan sedikit hartamu, sebagian hartamu kepada orang lain, engkau menginfakkan, engkau mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketika engkau menuntut ilmu,
Ya, ketika engkau memberikan ilmu kepada orang lain dan itu bermanfaat untuk orang lain, maka pahala yang engkau akan dapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak solehlah yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kita ketika kita memiliki beban di akhirat karena doa mereka, karena amalan-amalan mereka yang positif yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.